Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi, dan selamat hari Sabat, selamat berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Kita sudah ada di tanggal 5 Februari 2022 dan saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun pekabaran Injil masuk atau datang atau tiba di tanah Papua, dan kiranya lewat HUT Injil masuk di tanah Papua akan memberkati setiap orang-orang Papua yang boleh diselamatkan bagi kerajaan sorga. Sekali lagi selamat hari ulang tahun pekabaran Injil di tanah Papua 5 Februari 2022. Dan pada saat ini kita akan mengikuti pekabaran firman Tuhan dengan judul Kristus mengasihi miliknya hingga akhir zaman. Kristus mengasihi miliknya hingga akhir zaman. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan menyambut firman Tuhan ini. Amin. Sekali lagi, renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Kristus mengasihi miliknya hingga akhir zaman. Renungan pagi 5 Februari 2022. Dan ayat tema kita Yohanes 13 ayat 1 berbunyi, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Sekali lagi, Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yohanes 13 ayat pertama. Di ruangan atas di suatu tempat kediaman di Yerusalem, dan ini kita tahu adalah rumah atau tempat tinggal dari Yohanes Markus, penulis kitab Markus. Nama lengkapnya adalah Yohanes Markus, John Mark. Kristus sedang duduk di sekeliling meja dengan murid-muridnya. Mereka telah berhimpun untuk merayakan Paskah. Ini adalah hari Kamis malam. Jadi hari Kamis malam, besoknya hari Jumat Agung atau Jumat Paskah. Juru selamat ingin mengadakan pesta ini tersendiri dengan ke-12 muridnya. Ingat saudara, Paskah juga disebut oleh Yesus adalah pesta. Pesta ini bukan pesta duniawi, tetapi inilah pesta rohani. Inilah upacara yang paling sakral bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ia mengetahui bahwa saatnya sudah tiba. Ia sendirilah anak domba Paskah yang sebenarnya. Jadi selama kurang lebih 2500 tahun bangsa Israel mempersembahkan anak domba. Bahkan lebih kurang 4000 tahun mulai zaman Adam sampai zaman Yesus, sudah kurang lebih 4000 tahun domba disembelih sebagai simbol Yesus. Dan Yesus sendirilah anak domba Paskah yang sebenarnya. Dan pada hari Paskah itu, daging domba itu dimakan. Ia akan dikorbankan. Yesus akan dikorbankan. Ia hampir akan minum cawan murka. Tidak lama lagi ia harus menerima baptisan penderitaan yang terakhir. Kenapa cawan murka, saudara? Kita ingat pekabaran-pekabaran kita yang lalu bahwa kutuk dosa itu kita yang tanggung. Kita yang harus tanggung. Itu wajar kita terima karena kita berdosa. Kita yang layak, kita yang pantas meminum cawan murka. Tapi
Yesus mengambil alih semuanya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengambil alih hal ini dari orang lain. Orang lain punya hukuman atas dosa, kemudian kita yang tanggung. Tidak. Tidak ada satupun di dunia ini. Hanyalah Yesus satu-satunya yang meminum cawan murka ini. Kini ia sudah dalam bayang-bayang salib dan rasa sakit sedang menyiksa hatinya. Ia mengetahui bahwa ia akan ditinggalkan pada saat ia dikhianati. Saudara lihat, malam itu, malam di mana Paskah terakhir Yesus ikuti di dunia ini, dan di malam itu juga Yesus menetapkan upacara perjamuan malam atau yang kita kenal sekarang dengan perjamuan kudus. Dan mulai malam itu dia sudah merasakan sakit yang dia harus alami. Ia mengetahui bahwa ia akan ditinggalkan pada saat ia dikhianati. Ia mengetahui bahwa dengan proses yang paling menghinakan yang biasanya dialami oleh para pejabat, oleh para penjahat, ia akan dibunuh. Ia mengetahui sifat tidak berterima kasih dan kebengisan di pihak orang-orang yang baginya ia telah datang untuk menyelamatkannya. Ia mengetahui alangkah besar pengorbanan yang harus diadakannya, yang bagi beberapa orang pengorbanan itu sia-sia belaka. Bagi orang yang tidak terima, pengorbanan itu tidak ada manfaatnya. Tapi bagi orang yang menerima, pengorbanan itu begitu luar biasa. Bahkan saudara, sakit hati yang Yesus alami bukan karena ketika ia dipaku, bukan karena ketika ia dicambuk, bukan karena ketika ia dicambuk dengan cambuk besi, darah mengalir. Tapi betapa hatinya hancur ketika orang-orang yang dia ingin selamatkan berbalik mengkhianati dia. Sama seperti Petrus, sama seperti Yudas. Apakah itu juga sama seperti kita? Apakah kita yang Yesus telah rela, yang Yesus telah mati untuk kita, apakah kita juga mau menyangkal dia? Karena mengetahui segala perkara yang ada di hadapannya, dengan sendirinya Yesus dapat dikuasai dengan pikiran perihal ia direndahkan serta penderitaannya. Tetapi ia memandang kepada ke-12 murid yang bersama-sama dengan dia sebagai miliknya sendiri, dan yang sesudah ia dihinakan dan diperlakukan dengan bengisnya akan ditinggalkan untuk berjuang dalam dunia. Pikirannya tentang apa yang harus dideritanya sendiri selalu dihubungkan dengan murid-muridnya. Ia tidak berpikir mengenai dirinya sendiri. Perhatiannya bagi mereka paling utama dalam pikirannya. Jadi saudara, Kristus mengasihi kita hingga akhir hidupnya, hingga akhir zaman. Walaupun kita bisa berkata Yesus memiliki akhir hidup karena dia pernah mati. Tapi kematian itu adalah pintu gerbang kepada kemenangan, tidak hanya kemenangan Yesus, tapi justru kemenangan kita di dalam Yesus. Dan ketika malam itu, ketika Yesus berada di rumah, di lantai atas, di rumah keluarga saudara Yohanes Markus, di situ dia membasuh kaki dari murid-muridnya, dan dia menetapkan upacara yang baru yang mengganti upacara Paskah. Jadi upacara Paskah telah berakhir. Upacara Paskah yaitu pengorbanan Yesus. Kenapa berakhir? Karena Yesus sendiri sebagai domba Paskah, dan dia katakan telah selesai. Yang selanjutnya dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya sampai kepada zaman kita sekarang ini adalah upacara perjamuan kudus. Dan jangan pernah lupa saudara-saudara, upacara perjamuan kudus selalu harus disertai dengan pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki kebanyakan telah dihilangkan di gereja-gereja. Tapi saudara, kenapa pembasuhan kaki adalah budaya orang Yahudi yang dimasukkan ke dalam liturgi upacara kudus? Kenapa? Karena perjamuan pembasuhan kaki adalah simbol kepada yang akan datang. Yesus kan katakan kepada murid-muridnya, aku tidak akan makan lagi roti dan anggur ini.
Aku akan makan dengan kamu yang baru nanti. Yang baru maksudnya adalah di tempat di mana Yesus sudah katakan, Yohanes pasal 14, aku menyediakan tempat bagimu dan aku akan kembali menjemput engkau ke tempat aku berada. Dan di tempat di mana aku berada itu, saudara, itulah rumah. Itulah surga, itulah rumah yang Yesus sediakan. Di sana tidak akan ada lagi pembasuhan kaki. Itulah sebabnya simbol itu diletakkan dalam upacara perjamuan kudus. Sebelum mengambil roti dan anggur, maka kita sepatutnya membasuh, saling membasuh satu dengan yang lain. Karena itu kata Yesus, saling membasuhlah kamu. Maka ketika kita saling membasuh adalah simbol sebenarnya kita diterima di sebuah rumah. Karena bagi budaya Yahudi, orang yang diterima layak di dalam rumah itu ketika kakinya dibasuh. Itu simbol penerimaan, simbol kelayakan di rumah itu. Maka pembasuhan kaki menjadi budaya Yahudi tetapi diambil sebagai simbol dalam upacara perjamuan kudus adalah kita layak makan sehidangan dengan Yesus dalam kerajaan sorga. Jadi jangan pernah melupakan pembasuhan kaki. Kalau saudara ikut perjamuan kudus, jangan lupa harus disertai dengan pembasuhan kaki. Saya sebagai pendeta selalu menjalankan upacara pembasuhan kaki. Upacara pembasuhan kaki ini adalah sama dengan upacara kerendahan hati. Sama juga dengan baptisan kecil. Baptisan kecil, membasuh kembali. Yesus katakan, kalau engkau sudah mandi, engkau tidak perlu mandi, engkau perlu membasuh kaki. Jadi mandi itu artinya baptisan, sedangkan pembasuhan kaki, baptisan kecil. Setiap kali kita ikuti upacara perjamuan, ada pembasuhan kaki. Simbol di sana adalah kita diterima di dalam kerajaannya. Kita layak makan sehidangan dengan Dia. Artinya bahwa betul Kristus mengasihi miliknya hingga akhir zaman, hingga masa kekekalan nanti. Tuhan memberkati pekabaran hari ini, boleh menjadi bagian kita semua, dan mari saudara kita mempraktekkan pekabaran ini dari waktu ke waktu. Baik saudara, kita akan akhiri pekabaran hari ini dan kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang sangat mengasihi kami. Kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk pekabaran hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, kasih-Mu akan selalu nyata dalam hidup kami. Dan biarlah kiranya kasih-Mu itu akan terus menjadi bagian kami hingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami rindu mempraktikkan pekabaran firman Tuhan dari waktu ke waktu. Tapi kami juga rindu ya Tuhan agar pekabaran ini dipraktikkan juga oleh setiap telinga yang mendengarkan. Berkati kami sepanjang hari ini dalam peribadatan Sabat. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang lain dalam aktivitas mereka juga. Tuhan berkati, Tuhan memelihara kami. Biarlah kami belajar terus untuk mencintai Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, ampuni kekurangan dosa kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.